Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Karima dari Sistem Informasi Kelas F. Pada kali ini saya akan mempresentasikan submateri dari korupsi dan pencegahannya dalam perspektif Islam. Next. Yang pertama ada definisi. Secara etimologi ada beberapa dari bahasa asing. Dan bahasa awalnya adalah dari bahasa Latin yaitu corruption atau corrumpere. Kemudian bahasa Inggris ada corruption atau to corrupt. Bahasa Prancis ada corruption. Bahasa Belanda ada corrupti atau corrupti. Kemudian bahasa Indonesia menjadi korupsi. Semua bahasa itu memiliki arti busuk, palsu, dapat disuap, tidak bermoral, bejat, dan tidak jujur. Kemudian untuk pandangan Islam sendiri itu korupsi dalam Islam dikategorikan sebagai kejahatan ma'aliyah. Dalam fikih itu telah dikategorikan kejahatan ma'aliyah yang senada dengan konsep korupsi dengan istilah-istilah berikut. Yaitu yang pertama adalah ada khianah dan gulul. Khianah itu adalah pengkhianatan terhadap negara, kemudian gulul adalah pengkhianatan terhadap harta, kemudian selanjutnya ada al-ghashi atau penipuan, kemudian riswah atau suap, kemudian ada hirobah atau sarokoh. Hirobah itu perampasan atau pencurian dalam skala besar, kemudian sarokoh itu adalah pencurian, kemudian yang terakhir ada gosok atau penggunaan hak orang lain tanpa izin. Next. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk tindakan korupsi. Ini ada beberapa. Yang pertama untuk kerugian keuangan negara. Contoh perbuatannya itu ketika menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang bertujuan untuk menguntungkan diri orang lain ataupun korporasi. Selanjutnya ada suap menyuap. Contohnya itu seperti ketika memberikan atau menjanjikan sesuatu pada penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Selanjutnya ada penggelapan dalam jabatan. Implementasinya itu seperti pihak yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dengan sengaja memasukkan buku atau daftar khusus untuk memeriksa administrasi. Selanjutnya ada pemerasan, yaitu contohnya ketika suatu pihak dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau yang menguntungkan diri untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian ada perbuatan curang, contoh perbuatannya yaitu ketika pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu mengerjakan proyek melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan orang maupun barang. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu contohnya ketika perusahaan yang mendapatkan kontrak memberikan suap kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk pengadaan dalam rangka memenangkan kontrak tersebut. Yang terakhir ada gratifikasi, yaitu contoh perbuatannya ketika pemberian hadiah atau keuntungan lainnya diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat atau pegawai negeri tersebut. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak ini sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal ini terjadi ketika seorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang tidak dimiliki. Selanjutnya ada gaya hidup konsumtif. Apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, biasanya itu akan membuka peluang seseorang untuk melakukan tindakan demi memenuhi hajatnya. Kemudian yang terakhir ada moral. Jadi seseorang yang punya moral ramah itu cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya ada faktor eksternal, next. Di sini faktor eksternal ada beberapa aspek, yaitu ada sosial, politis, ekonomi, hukum, dan organisasi. Pada faktor aspek sosial ini, korban korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kita sendiri
terkadang sering tidak sadar kalau kita adalah korban korupsi. Kemudian dirinya terlibat dalam korupsi itu tersendiri. Kemudian korupsi bisa dicegah dan diberantas juga masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Kemudian selanjutnya faktor di aspek politis, yaitu untuk kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Kemudian aspek ekonomi, dikarenakan karena pendapatan tidak mencukupi. Kemudian aspek hukum, itu karena lemahnya penegak hukum. Terus aspek organisasi itu kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kemudian kelemahan sistem pengadilan manajemen dan pengawasan. Next. Kemudian dampak dari tindakan korupsi itu. Next. Sini saya mengambil 3, yaitu dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat, kemudian dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama pada dampak ekonomi, itu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kemudian penurunan produktivitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara. Kemudian untuk dampak sosial dan kemiskinan masyarakat itu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan demoralisasi. Selanjutnya, dampak terhadap politik dan demokrasi itu munculnya kepemimpinan korup, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi, menguatnya plutokrasi, kemudian hancurnya kedaulatan rakyat. Next. Kemudian saksi yang harus didapat oleh pelaku korupsi itu ada 2, yaitu sanksi moral dan sanksi kimia. Untuk sanksi moral itu jenazahnya tidak disolatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang diakui di tengah masyarakat. Kemudian untuk saksi dunia itu pelaku korupsi harus dikenakan takzir yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Takzir ini dibagi menjadi 2, yaitu ringan dan berat. Untuk yang ringan itu hukuman berupa teguran dan peringatan, kemudian memasukkan pelaku korupsi kepada daftar orang-orang tercela, mengucilkan dan menjauhkan dari pergaulan sosial, kemudian memecat pelaku korupsi dari jabatannya. Kemudian untuk sanksi yang berat itu hukuman dapat berupa denda atau cambuk, kemudian berupa harta atau denda, kemudian bisa penjara, pengasingan, penyalipan, dan hukuman mati. Next. Untuk upaya pencegahan ini biasa disebut sebagai kegiatan anti korupsi, yang pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan ataupun meminimalisir ketiga faktor utama dalam korupsi, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Dalam pencegahan ini, kita dapat mengimplementasikannya dengan mengimplementasi etika anti korupsi dalam Islam. Di sini ada 6. Yang pertama ada tauhid, yaitu menjadikan Allah sebagai orientasi utama dalam segala kehidupan sehingga tidak menjadikan uang dan jabatan sebagai berhala dalam kehidupan. Yang kedua ada syukur dan qanaah, atau menerima dan merawat segala nikmat yang diberikan Allah sehingga tidak dibutakan kerakusan dan ketamakan. Bagi yang ketiga ada jujur, agar menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan menjauhkan diri dari sikap curang. Kemudian ada amanah dan etos kerja tinggi, yaitu melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab sehingga dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan dan bekerja keras demi terwujudnya keinginan. Kemudian ada adil sebagai salah satu sikap untuk mencegah tindakan korupsi karena perilaku koruptif penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran bangsa. Yang terakhir ada zuhud, yaitu sikap yang tidak menjadikan dunia sebagai tujuan atau hidup dalam kesederhanaan,
karena manusia masih memiliki kecenderungan terlalu materialis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.